Halo, selamat malam teman-teman. Balik lagi dengan podcast Teman Cerita bersama gue Ican. Kali ini maaf ya teman-teman kalau suaraku agak kayak gini, karena baru flu dan batuk biasa, penyakit musiman. Dan kalau ada sedikit batuk-batuk tolong dimengerti ya guys. Kali ini aku mau bagi sebenarnya sih pengalaman gue sendiri ya. Sebenarnya aku tuh ya sedikit memiliki kelebihan ya. Maksudnya dalam arti seperti anak IndiHome yang lain, Indigo gitu ya. Tapi memang kalau khususnya kalau aku nggak pernah aku asah gitu. Jadi cuma sebatas ya bisa, cuman nggak terlalu peka banget gitu ya. Sebenarnya dari lahir ya sih. Sebenarnya aku tuh dari kecil ya, cuman aku tuh nggak sadar kalau misalnya aku tuh punya kelebihan kayak gitu. Dan dari dulu tuh aku cuma mikirnya tuh itu cuma imajinasi aku aja gitu, cuma bayang-bayangan aku aja gitu. Tapi lambat laun, lambat dewasa, kok ada yang aneh. Karena orang-orang terdekatku, orang-orang di sekitarku, mereka sebagian besar mereka juga mempunyai kemampuan yang sama seperti aku. Jadi aku tuh sering sharing gitu sama mereka. Dan ternyata memang yang selama ini yang aku lihat itu bukan halusinasi, tapi memang bener nyata. Singkat cerita ya, yang aku alamin baru kemarin. Kalau misalnya aku mau ceritain yang dulu sampai sekarang tuh memang panjang banget ya. Yang baru aku alamin kemarin, waktu tahun 2019 itu di Solo ada sebuah festival tahunan ya, festival kuliner. Itu diselenggarakan di Benteng Vastenburg Solo, dan itu acaranya sampai malam. Aku ke festival itu waktu Sabtu malam ya, malam minggu ya. Aku kesana sama kakak aku. Terus kita biasalah, kita kesana nggak ada pikiran apa-apa, cuma mau hunting makanan doang sih sebenarnya. Dan udah, aku nggak ada pikiran buat apa-apa, cuma buat hunting makanan gitu. Dan waktu aku di pintu depan, aku nyeletuk tuh di bawah pohon. Kak, kata temanku kemarin gini nih, aku bahas soal tentang yang mereka tanda kutip yang mereka nggak kelihatan. Kamu jangan ngomong di sini, jangan ngomong kayak gitu di sini. Oh iya, aku lupa lah, aku gitu. Terus itu kan hari Sabtu kan ya, Minggu. Setelah itu hari Senin, entah kenapa hari Senin tuh kan aku kan masuk kerja ya. Senin siang aku lagi fokus kerja gitu ya. Aku lagi fokus kerja, tahu-tahu tuh
kayak ada yang datang gitu. Kayak gimana ya, aku juga susah jelasinnya. Jadi kalau memang orang awam buat jelasinnya memang susah, tapi kalau memang sama-sama kita sealiran, maksudnya kita pernah, ya kita punya kelebihan yang orang-orang biasa yang gak punya gitu. Dan itu lewat batin sih sebenarnya ya. Kalau aku lewat batin itu, jadi tahu-tahu mereka itu datang, dan yang datang itu apa? Tahu-tahu anak kecil bule, anak kecil Belanda. Tahu-tahu nyamperin. Di pikiran aku kan, di batin nih, tuh kenapa nih? Ada apa ini? Padahal aku tuh pikiran aku nggak fokus kemana-mana, nggak fokus ke situ. Pikiran aku tuh fokusnya ke kerjaan. Dan tahu-tahu mereka datang. Satu sih, aku tanyain, nama kamu siapa? Kamu dari mana? Aku tanya gitu, dalam hati ya, nanyanya batin ya. Dijawab, nama aku Bread apa? Roti. No. Dia campur bahasa Belanda sama Inggris sama Indonesia. Sorry, aku gak bisa bahasa kamu. Kamu bisa bahasa Indonesia? Ya, aku bisa gitu. Yaudah, dia langsung jawab pakai bahasa Indonesia kan. Nama aku Breadnet. Aku dari Benteng Vastenburg. What? Aku gitu. Benteng Vastenburg. Iya. Terus kenapa kamu nyamperin aku? Aku gituin. Kenapa kamu nyamperin aku? Maaf ya guys, aku agak sedikit sakit, jadi kepotong-potong batuk ya. Lanjut ya. Jadi aku tanya, ngapain kamu kesini? Gak apa-apa, aku cuma pengen mau jadi temen kamu gitu katanya. Hah? Aku gak mau. Kamu siapa? Aku gak kenal. Iya, namaku Breadnet. Aku gak punya teman. Aku pengen jadi temen kamu gitu katanya. Aku gak mau jadi temen kamu. Aku gituin. Terus aku tanyain gini, kamu emang matinya kenapa? Aku dibunuh sama siapa? Dibunuh sama tentara Jepang. Terus dia kasih lihat gambaran waktu dia dulu dibunuh. Dan dia juga cerita, aku juga punya adik 2 sama mama 1. Dia kasih lihat adiknya dan mamahnya. Adiknya 2, cowok-cowok. Ya kalau si Brad itu sekitar umur 10 tahun, 11 tahunan ya. Kalau si adiknya, katanya namanya si Tom, itu sekitar umur ya lebih kecil lah, umur 6 tahun, 7 tahun gitu. Dan si Jason itu sekitar umur 3 tahunan kalau gak salah ya. Itu cowok semua. Dan mamanya namanya Maria. Aku juga gak tahu, dia ngasih gambaran seperti itu. Dan aku, udahlah kamu pulang aja, aku gituin. Aku taunya dia itu dibunuhnya ditembak di bagian dada kayak gak salah. Aku giniin, kamu pulang aja. Gak mau, aku pengen ikut kamu. Padahal kan aku selama ini tuh gak mau kalau siapapun yang mau ngikut aku ya. Tapi dia nekat. Aku gak mau punya temen gitu kayak kamu gitu.
siapa aja deh, nggak cuma kayak kamu, kayak makhluk-makhluk yang lain nggak mau. Aku memang dari dulu tuh emang nggak mau ya soal sangkut paut sama yang begituan, walaupun aku tuh memang bisa gitu ya. Aku nggak mau urusan dengan yang kayak gitu sih sebenarnya. Terus dia ikut, tahu-tahu besoknya, loh kenapa kamu ikut aku waktu naik sepeda motor kan? Nggak apa-apa, aku pengen ikut kamu. Udah kamu pulang aja, aku gituin dalam hati ya. Gak mau. Terus sampai di kerjaan, loh kenapa kamu ikut? Aku pengen ikut kamu kerja. Awas ya, aku giniin, awas ya kamu kalau macem-macem, kalau ganggu teman-teman aku gituin. Enggak kok, aku enggak. Awas kalau kamu nakal ya. Enggak, aku enggak nakal gitu. Setelah itu udah lama nggak kelihatan kan. Udah lama, sekitar seminggu atau 2 minggu kalau nggak salah. Tahu-tahu waktu aku pas keluar sama keluarga makan malam di sebuah tempat makan ya, cafe, dan kita tuh pesen, gue dalam hati kan pesen sendiri-sendiri kayak modelnya di cafe dangan gitu, kita kan pesen sendiri-sendiri bareng. Aku dalam hati pengen kayaknya yang manis enak deh, es coklat enak. Terus aku pikir enggak deh, terlalu enak, kalau enggak es jeruk aja seger kayaknya ya, dalam hati gitu. Ya udah aku terus pesen es jeruk. Terus setelah itu akan pesen paketan mie kan, ya sama lah pokoknya. Setelah itu kita udah dapet makanannya kan. Tahu-tahu setengah makan itu ada yang nganter minumannya sama kayak yang aku pesen. Loh mbak, ini udah nggak pesen lagi gitu kan, mbak yang nganterin, mbak waitersnya. Loh tapi ini meja sini mbak. Loh aku sama keluarga gue kan bingung, siapa yang pesen? Kamu pesen nggak? Enggak. Terus siapa yang pesen? Gak tahu. Terus emang bener mbak, coba dicek dulu kan, aku gituin kan. Terus emang bener, tapi aku lihat notanya kan ya, meja 48. Lah meja 48 itu ternyata nomor meja aku sama keluarga aku. Waduh, gak beres nih. Wah, bayang mungkin yang salah, kita nggak pesen kok, kita udah bener ini kok. Oh yaudah maaf, kasihan kan mbaknya. Setelah itu kan kita makan lagi tuh ya. Datang lagi. Datang apa coba? Datang mie yang apa, yang sama yang apa yang aku pesen. Loh, mas, ganti mas. Loh mas, kok ini mbak ini? Loh, kita udah nggak pesen mie lagi mas. Tapi ini nomor ini mbak. Aku lihat lagi tuh struknya. Bener nomor 48 lagi. Itu siapa yang pesen? Masa kita ini sih orang udah bayar? Kan kita pesen langsung bayar, terus tinggal nunggu makanannya kan ya. Duh, siapa sih? Enggak mas, yaudah karena kakak aku kasihan, yaudah nggak apa-apa sih nih mas, dibayar lagi sama kakak aku kan. Terus makannya mau habis tuh. Terus datang minuman lagi sama apa yang kayak aku pesen. Dan mbak yang nganterin, loh mbak, kita udah gak pesen lagi, ini udah 3 kali ini mbak, tapi ini nomornya ini. Aku lihat lagi, bener nomor 48 lagi mejanya. Terus ini yang pesen siapa? Terus aku iseng kan, coba deh aku lihat apa, dia waktu aku duduk, jadi kayak aku lihat aku sendiri itu pesen lagi di meja sana, di meja waktu pemesanan sama kasir. Ya Allah, itu kerjaan siapa coba? Kerjaan si Bradnut. Aku terus, kamu ya? Aku gituin. Kamu tadi ya yang ini? Iya. Kenapa kamu kok kayak gitu? Aku gituin. Gak apa-apa, aku pengen sama kayak yang kamu makan sama yang kamu pesen. Kamu gak boleh kayak gitu, aku gituin. Kamu tuh nakal ya, aku gituin. Kasihan dong banyak sama masnya. Kamu tuh gak boleh kayak gitu ya. Udah kamu pulang aja kalau kamu nakal, aku gitu. Enggak, dia cuma tangan
tangannya disingkapin ke mulutnya sama ketawa ya kayak anak kecil gitu, ketawa takut-takut gimana gitu. Terus kata kakakku kan bisa, emang ini aku tahu yang ini siapa, masa nggak ada? Ih coba dia lihat, ada kan? Iya, cowok kan bule. Iya, anak kecil. Ya itu tadi yang pesen itu, dia tuh kayak ini ya kon. Iya memang dia. Ya udah aku marahin. Udah terus ih serem gitu kan. Udah selang beberapa bulan, tahu-tahu kok kayak ada yang ngikutin lagi nih, tapi beda, bukan si Bradnet kan. Tahu-tahu adeknya. Adiknya namanya si Tom. Nah si Tom ini lebih lucu sih sebenarnya. Pipinya cabi, giginya ompong satu, terus dia kemana-mana bawa boneka. Nah rambutnya coklat. Kalau si Bradnet kan rambutnya agak hitam ya. Kulitnya juga putih cakep gitu, tapi lebih lucu soalnya lebih ke anak kecil gitu ya. Cabi banget pipinya. Ini aneh, ini siapa lagi ya gitu. So aku tanyain, kamu siapa? Kok kamu tahu datang sini? Aku Tom, aku adiknya kakak Bradnet. Ih kamu kenapa di sini? Kamu kan udah di sana. Gak mau, aku cuma pengen ikut kakakku gitu. Iya tapi kamu jangan ikut aku, kan kakakku ikut kamu, jadi aku pengen ikut kamu juga gitu. Aduh ini nambah lagi nih bocah, padahal yang satu aja gue udah nggak mau kan ya, tapi malah nambah satu. Ya udahlah, terserah deh gitu kan. Aku tuh sebenarnya nggak mau ikut campur soal gituan ya, tapi gimana lagi. Terus akhirnya kayak aku keganggu, kayak dia tuh kayak usil sering kayak cileba gitu ke aku, rasanya tuh kayak gitu. Terus abis itu aku suruh kakakku ngilangin kan, udah kayak aku tuh kayak dia tuh ngasih rasa gitu ya si Brad itu ya, kayak aku tuh sedih gitu. Memang sih kayak dia tuh gak mau lepas. Nah setelah itu kan katanya udah lepas tuh ya. Terus waktu itu selang 2 minggu kalau gak salah, tuh kayak aku pas waktu perjalanan mau ke Semarang ke rumah saudara kan. Nah habis itu kan ke rumah saudara, terus lanjut mau ke Lawang Sewu kan. Ya sekalian lah piknik tipis-tipis gitu ke Lawang Sewu. Aku tuh baru di perjalanan mau ke Lawang Sewu kan, tahu ih ini kok bocah nongol lagi ya. Terus aku tanyain, loh kenapa kamu nongol kesini lagi? Iya aku ikut kamu. Loh tadi kan gak ada, kemarin kau udah dihilangin, tapi kan aku balik lagi. Ih udah kamu pulang aja di sana, aku gituin. Gak mau. Oke yaudah, kamu memang mau ikut ke Lawang Sewu, aku gituin. Enggak mau gitu. Nah tuh gak mau. Kenapa emang, aku gituin. Aku gak mau, aku takut. Kenapa? Di sana banyak hantu jelek gitu. Emang kamu gak jelek, aku gituin. Terus ya udah, tahu-tahu dia ngilang set. Katanya takut ke Lawang Sewu. Ya bener aja, aku masuk ke Lawang Sewu, udah disambut kayak waktu pintu depan abis pengecekan karcis tuh ya, rasanya kayak ditabrak gitu. Terus badan aku tuh kayak kalau kita misalnya tahu geringgingan gitu gak, kayak kesetrum kecil gitu tapi seluruh tubuh. Nah itu yang aku rasain. Terus habis itu masuk lagi kan. Wah aduh, aku udah tahu apa tuh. Di atas ada noni-noni, terus di lorong sebelah sana tuh kayak sibuk perkantoran kayak gitu tapi zaman dulu. Terus papasan sama tentara Jepang, terus yang di belakang pembantaian yang segala macam lah. Tapi aku udah nggak ini sih, bodo amat lah. Aku di sini tuh nggak mau lihat, aku maunya mau wisata gitu kan ya. Dan itu nggak ada si Bradnet sama Tom karena mereka takut. Nah itu setelah itu ya udah gue udah nggak
menggubris mereka. Dan aku iseng kan ya, aku kan bikin kerjaanku kan bikin patung ya, skulptor lah katakanlah itu ya bahasa kerennya. Terus aku iseng-iseng waktu kosong bikinin patung wajah si Britney. Dan aku kan ikutan fans clubnya Sarah Wijayanto terus di MS ya, Sarah Dik Solo. Dan kebetulan aku ketemu sama teman-teman yang satu grup tuh, ternyata mereka itu kebanyakan kak semua dan anak indie home semua, indigo ya. Dan aku kemarin kan meet up, datang terus katanya Bukaya, kamu bawa bocah ya? Bocah enggak gitu, itu 2 bule. Duh kok lo tahu sih gitu, emang dia masih ya, padahal kan udah gue usir ya, padahal udah diusir sama kakak aku kan gitu kan. Terus lah itu masih ngikut kok, ya udahlah bodo amat deh gue, aku gitu. Terus dia ternyata aku juga tahu dia bawa bule satu, anak kecil cewek gitu kan. Yaudah kita saling sharing kayak gitu. Terus yang ikut dia tuh yang namanya si Eneng, dia kayak perempuan Jawa gitu, anggun, kemayu, ayu, manis gitu ya. Dia pengen dibikinin patung gitu kan. Kata aku kan gini, udah aku baru sibuk, aku nggak bisa gitu. Orang si Britney kayak mau dibikinin kayak si Britney gitu. Orang si Britney aja belum selesai, apalagi mau bikinin. Aku belum ada waktu longgar, kerjaan juga banyak, lagi sibuk. Ya udah gitu. Yang lain juga ngikut pengen dibikinin gitu katanya. Ya udah. Dan ada lagi cerita nih. Sebelum itu ya. Jadi kan itu 2 minggu setelahnya ya. Nah seminggu sebelumnya itu kan dalaman kerudung itu ya. Aku kan nyetrika di kamar tuh. Nah di sebelah itu kan, sebelah tempat tidur itu kan tumpukan baju habis dijemur udah kering itu ya kan, belum aku lipat-lipat. Terus habis itu dalaman kerudung aku kan aku setrika, aku taruh ke samping. Aku mau pakai, loh kok nggak ada sih? Tadi bukannya di sini, udah aku cariin tak singkap-singkap nggak ada. Terus jangan-jangan ketelisur di bawah tumpukan baju bersih tapi yang belum dilempit gitu kan. Aku singkap, loh kok nggak ada sih? Bodo amat aku kan udah keburu waktu tuh ya. Habis itu jangan-jangan mungkin di sini kali. Aku 2 kali tuh nyariin, ternyata ada. Perasaan tadi udah gue singkap tapi kok nggak ada, terus sekarang ada. Terus aku lihat, oh kamu ya yang ngerjain. Dia ketawa si Britney tuh, dia biasa ketawa sama nutupin mulutnya tuh pakai tangan 2-nya gitu. Kamu nakal ya, aku gituin. Lagi pusing malahan dikerjain gitu. Apa sih ya kamu ya kalau nakal ya. Terus aku tuh katanya galak gitu. Kayak emang aku tuh nggak suka sih sebenarnya ya diikutin kayak gitu. Tapi ya udahlah, udah amat. Ternyata dia jagain. Waktu abis diusir tuh kan aku kayak diikutin sosok ya jelek gitulah ya. Terus setelah itu tahu-tahu udah nggak ada, udah kayak nggak ngikutin. Tapi kok ada Britney lagi sama si Tom. Ternyata mereka yang usir itu ke aku kan, apa jangan-jangan dia ya. Tapi aku kan gak nanyain sama si Britney. Terus aku tanya sama temanku, tuh kenapa ya aku waktu ini bla 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 gitu kan, yang aku ceritain tadi. Terus katanya temanku, memang iya dia yang jagain kamu. Dia kemarin yang usir, dia tuh marah karena dia mau gangguin kamu yang jelek itu tadi. Oh gitu. Iya, sekarang makanya ikut lagi gitu. Ya ampun gitu. Yaudahlah, terserah deh, gue capek kayak gitu. Nah itulah singkat cerita itu dulu ya yang baru gue alamin kemarin. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya cerita-cerita pengalaman aku yang ya kayak gitulah menyangkut mereka. Karena gimana ya,
anak IndiHome itu emang susah sih ya. Aku sih memang belum terasa banget ya, baru segitu, tapi ya termasuk udah bisa komunikasi sama mereka. Cuma aku nggak mau sih lebih tajam lagi indera aku ini, soalnya ya menurut aku sih banyak ininya ya, banyak gak menguntungkannya ya kalau menurut aku ya. Soalnya kan aku penakut tuh ya, jadi mendingan gak usah deh buat begituan gitu. Jadi ya teman-teman ya, ambil sisi positifnya, ambil sisi negatifnya juga ya gitu. Jadi dua-duanya sih biar adil gitu ya. Dan terserah kalian sih mau nanggepinnya kayak gimana. Di sini aku tuh cuma mau cerita, dan kalian kalau mau nggak percaya atau percaya itu terserah kalian, opini kalian masing-masing. Oke? Dan semoga cerita ini bisa kalian ambil hikmahnya dan ambil manfaatnya. Oke? Terima kasih buat episode malam ini. Aku Ican mau undur diri dari teman cerita, salah. Dari teman cerita, podcast teman cerita. Dan selamat malam.